Shalom Alaikum saudara terkasih, tiba kembali kita bertemu pada acara ibadah pendadaran pada tanggal 24 Maret 2021. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita buka dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Mari kita nyanyikan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam ibadah pendadaran pada hari ini. Kami minta ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami semua, supaya kami dapat mengerti mengenai firman-Mu dan kami dapat jujur tentang kelemahan kami, sehingga kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus nanti. Kami mohon ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, firman Tuhan yang akan menguatkan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya, Hosiana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai jalan, saya teringat dengan suatu kejadian yang saya alami baru-baru ini. Nah, 7 hari yang lalu ayah saya dipanggil oleh Tuhan. Pada setelah penguburan malam harinya, hati kami, saya dan keluarga hancur, Bapak Ibu. Lalu jam 12 malam saya diam-diam mengambil senter, pergi ke makam Bapak, melihat makam tersebut. Lalu dalam hati saya berbicara sendiri, "Tuhan, Engkau telah memanggil ayahku, tempatku untuk bertanya tentang masalah-masalah hidup. Sekarang siapa yang menjadi tempatku bertanya sekarang di dunia ini?" Tiba-tiba dalam pikiran saya, dalam hati saya, ada seseorang yang berkata demikian, "Memang Bapak mempunyai banyak saran untuk setiap masalahmu, tetapi Tuhan mempunyai banyak jalan untuk menyelesaikan permasalahanmu." Sejak itu saya sedikit terbombong, ya, moral saya naik. Lalu setelah itu saya pulang dan melanjutkan aktivitas saya melayani Tuhan di GKJ Gandean Solo Timur. Saya percaya jalan Tuhan pasti adalah jalan yang terbaik. Tapi pertanyaannya, mungkin di antara saudara sekalian ada yang bertanya, "Loh, jalan Tuhan." Ada yang bilang jalan Tuhan itu berat, ada yang bilang jalan Tuhan itu tidak menyenangkan, jalan Tuhan itu sempit, berbatu dan sebagainya. Memang jalan Tuhan seringkali tidak menyenangkan. Jalan Tuhan
sempit, berbatu, berkelok dan sebagainya. Tetapi perlu diketahui, kata jalan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini menggunakan kata hodos. Menggunakan kata hodos, bukan kata perimateo. Beda Bapak Ibu, kata hodos dengan perimateo. Kata hodos ini menunjukkan jalan yang tidak begitu panjang, kira-kira 800 meter. Berbeda dengan kata perimateo. Memang itu menunjukkan jalan tetapi lebih panjang. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini, kata yang digunakan adalah kata hodos. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jikalau kita ingin memperoleh kebenaran, memperoleh kehidupan, memperoleh kesejatian, memperoleh pertemuan dengan Tuhan, itu sebenarnya tidaklah panjang. Memang perlu pengorbanan, memang perlu mengeluarkan peluh dan keringat dalam perjalanan tersebut, tetapi tidaklah lama. Jikalau dibayangkan hanya 800 meter. 800 meter kalau kita berjalan kaki itu sekitar 10 sampai 15 menit sudah sampai. Jadi jalan Tuhan tidaklah lama. Memang jalan Tuhan itu tidaklah menyenangkan, tetapi bersama Tuhan jalan tersebut akan menjadi menyenangkan. Bersama Tuhan jalan tersebut tidak terasa panjang. Perjalanan hanyalah sebatas kita melangkahkan kaki. Bukanlah perjalanan yang harus mengeluarkan keringat, bukanlah perjalanan yang harus menghabiskan waktu dan tenaga. Berjalan bersama Tuhan akan mendapatkan kedamaian, kebenaran, kesejatian, dan bertemu dengan Allah yang sejati. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Saat hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Saudara terkasih, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya memberi waktu untuk saudara sekalian untuk menjawab 4 pertanyaan di atas di dalam hati. Saat hening sejenak.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah menegur kami, mengingatkan kami bahwa Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Selama ini kami salah menganggap bahwa jalan-Mu adalah perjalanan yang panjang. Tetapi tidak, perjalanan yang Engkau berikan bukanlah perjalanan yang panjang, tetapi perjalanan yang sangat singkat. Dan seakan-akan itu tidak sebanding dengan kebenaran, kedamaian yang boleh kami terima. Kami mengucap syukur. Ya Allah kami berdoa mengucap syukur supaya sakramen perjamuan yang disediakan oleh Engkau ini dapat kami gunakan untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang dalam kondisi lemah, sedang berduka, sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan penghiburan bagi saudara kami semua. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup ibadah pendadaran kita pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 376 bait yang pertama. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.